Nah, ini tiap silinder akan kelihatan. Halo, jumpa lagi dengan lilin tua. Ya, sehat semuanya? Oke, hari ini saya akan membagi pengalaman atas permintaan teman-teman juga. Maka saya harus membagi pengalaman saya sebagai, jadi saya diminta bantuan oleh perusahaan untuk melakukan observasi atas permasalahan permesinan penggerak utama, terutama penggerak utamanya, yaitu mesin induknya. Materi ini jelas saya tujukan untuk para masinis level operasional dan manajemen, termasuk para instruktur, tetapi bagi siswa, kadet, para pemula atau rating, tidak ada salahnya mengikuti ini dalam rangka belajar untuk pengembangan karirnya nanti. Karena apa yang saya sampaikan di sini nanti sebetulnya mengulang keseluruhan, sehingga kita menemukan sesuatu. Ya, menemukan sesuatu hasil dari observasi yang harus saya sampaikan kesimpulannya dan rekomendasi saya kepada perusahaan tersebut. Ini sangat penting untuk kita semuanya. Dan dari sisi pendidikan, ini merupakan the whole information from the basic, from the beginning sampai dengan high levelnya. Ya, sebelum Anda melanjutkan dan menonton materi ini, bantu saya tonton sampai habis. Ya, tonton sampai habis. Kalau kebetulan ada iklan yang lewat, jangan di skip. Bantuan yang saya minta kepada Anda cuma itu, supaya saya bisa melanjutkan dan bersemangat di dalam membagi dan menyebarkan ilmu permesinan kepada semuanya, terutama kepada siswa SMK pelayaran, SMK perikanan, bagian mesin, para taruna-taruni perguruan tinggi ilmu pelayaran, dan juga ilmu perikanan, serta para pemula. Itu sasaran saya, tapi materi kali ini sebetulnya banyak saya tujukan kepada para senior, para manajemen level dan operational level dalam rangka tugas mereka yang cuma dua, watchkeeping and maintenance. Ya, ya, baik. Saya akan memulai ini tidak bosan-bosan, selalu berawal dari segitiga api. Karena kalau kita ngomong tentang pembakaran, baik itu pembakaran di mesin diesel, pembakaran di mesin bensin, pembakaran di ketel, pembakaran di tanur, sesuatu yang menghasilkan pembakaran, proses pembakaran, termasuk pembakaran di dapurnya mak-mak, juga menggunakan segitiga api atau fire triangle. Ya, di dalam fire triangle ini kita kenal secara formal pada saat kita menerima pelajaran basic safety training, sesi pemadaman kebakaran. Di situ kita mengenal fire
Schringer, ya, bahwa kebakaran itu dimungkinkan terjadi kalau ada 3 unsur bertemu dengan rasio yang tepat. Ada bahan bakar, ada oksigen, bukan udara ya, oksigen, kemudian ada suhu atau panas. Oksigen, karena oksigen ini adalah bagian dari udara. Sebab di samping oksigen ada gas-gas lain. Kalau ketiga unsur ini bertemu dengan rasio yang tepat, terjadilah pembakaran. Ya, nah, pembakaran ini menurut saya, dari pengamatan saya, ada 3 jenis. Pertama, pembakaran gagal. Ya, pembakaran gagal itu sudah ada bahan bakarnya, sudah ada oksigennya, sudah ada suhunya, tapi tidak bisa nyala. Kenapa itu? Karena tidak cukup persyaratan jumlah oksigen untuk bisa memenuhi suatu pembakaran, yaitu persentasenya di bawah 8%. Kemudian pembakaran sempurna. Pembakaran sempurna itu adalah pembakaran di mana sejumlah oksigen, kita ngomong sejumlah, tapi sebenarnya yang kita hitung bukan volumenya, tapi beratnya, kepadatannya. Kepadatan apa? Kepadatan molekul O2-nya. Ya, mampu mengikat seluruh bahan bakar sehingga begitu kena panas akan menghasilkan pembakaran serentak, pembakaran seketika. Tidak ada sisa-sisa bahan bakar yang tertinggal untuk kemudian baru terbakar kemudian. Pada saat terjadi pembakaran sempurna itulah terjadi suatu tenaga panas yang optimal. Optimal dari tenaganya, optimal dari dampaknya, dampak positifnya. Sementara yang ketiga adalah pembakaran tidak sempurna. Di dalam materi saya ini sengaja saya ambil judulnya pembakaran tidak sempurna, incomplete combustion. Tidak ngomong complete combustion. Kalau complete combustion itu syaratnya ini. Ya, ini akan kita ulangin. Jadi untuk bisa mendapatkan pembakaran sempurna, maka bahan bakar, dari sisi bahan bakar, kita harus melihat atau tergantung dari kualitas bahan bakarnya. Kualitas itu termasuk jenis bahan bakarnya. Ada kalau di kapal, mesin induk, kalau mesin induknya internal combustion engine, apakah itu 2 tak, 2-stroke engine, ataukah 4 tak, 4-stroke engine, membutuhkan kualitas bahan bakar atau jenis bahan bakar yang bisa jadi berbentuk MFO, minyak berat, bisa jadi minyak ringan, light fuel oil, kalau tadi heavy fuel oil seperti MFO, kalau light fuel oil misalnya HSD, solar, MDO atau DO, dan barangkali pakai bahan bakar gas. Masing-masing ini punya kriteria yang di dalamnya juga banyak mengandung hal-hal yang mempengaruhi hasil pembakaran, apakah pembakaran gagal, apakah pembakaran sempurna, apakah pembakaran tidak sempurna. Ya,
Kemudian kualitas pengabutan. Jadi katakanlah kalau bahan bakarnya bagus, ya, katakanlah bahan bakarnya bagus, tidak mengandung sulfur yang ini, tidak mengandung air yang ini. Seperti sekarang banyak yang mengeluh dengan biodiesel, banyak perawatan yang harus ditingkatkan, yang dulunya saringan dibersihkan sekian interval, sekarang harus berkali-kali, ini dan sebagainya dan sebagainya. Ini adalah tugasnya masinis, menyikapi kualitas bahan bakar yang dia terima pada saat bengker. Bagaimana menyikapi itu? Seperti harus mempersiapkan purifier, clarifier, mempersiapkan tangki-tangki harian, tangki ini endap, mempersiapkan pemanas-pemanas yang tepat, saringan-saringan dan sebagainya. Ini dalam rangka menyikapi terbentuknya, terpeliharanya kualitas bahan bakar yang kita terima. Kemudian kalau itu oke, kita ngomong kualitas pengabutan atau injection quality. Tergantung dari pada saat Anda ngetes pengabut, apakah pengabutanmu bagus atau tidak, nyemprotnya bagus atau tidak, sudutnya bagus atau tidak, tekanannya bagus atau tidak. Ini juga mempengaruhi terhadap kualitas pembakaranmu. Ya. Kemudian kualitas pompa injeksinya yang biasa kamu kenal, Anda sebut bos pump. Yang benar adalah fuel injection pump atau high pressure fuel pump, ya. Kalau bos pump itu mereknya, ya. Oke, ini dari sisi bahan bakar, Anda mesti petanin ini. Jadi pada saya observasi, pada saat melakukan observasi, ini saya cek satu-satu dari mulai kualitas minyak bahan bakarnya, kemudian fungsi purifier, clarifier jalan atau tidak, pemanas-pemanas di tangki harian, di tangki endap, kemudian filter-filter dan sebagainya. Saya cek semuanya, saya catat. Saya melihat bagaimana saya minta dibuka salah satu pengabut untuk dites, ya. Bagaimana cara ngetes pengabutnya, hasilnya kayak apa. Kemudian juga tekanan. Karena tekanan ini ada dua macam, tekanan gasnya pengabut sendiri atau tekanan dari pompa tekanan tingginya. Barangkali di sana ada delivery valve yang keganjil, ada delivery valve yang bocor dan sebagainya dan sebagainya. Kita harus cek dengan kemampuan kita, pengetahuan kita terhadap pompa. Ya, ini dari sisi bahan bakar. Dari sisi oksigen, kita mengenal oksigen kita di udara cuma 21%. Ini tidak cukup untuk melakukan pembakaran sempurna, maka perlu diberi tambahan. Dari kerugian panas yang hilang bersama gas buang, kita manfaatkan untuk muter turbo charger. Nah, sebetulnya kita punya dua macam turbo charger. Ada supercharger, ada turbo charger. Supercharger itu nanti dipotong oleh dia pinjem tenaga dari mesin. Sementara kalau turbo charger itu nggak pakai potongan, begitu naik tenaganya ya itu jumlah tenaganya. Nah, turbo charger ini turbinnya berdasarkan konstruksi ada asnya memutar blower. Blower ini berfungsi kayak kompresor, mengisap udara luar yang sudah disaring untuk kemudian ditekan, tekanan tinggi, maka dia akan menaikkan suhu dan menaikkan tekanan. Kalau itu yang terjadi langsung ke mesin sebagai udara bilas, maka tidak akan menyelesaikan masalah. Karena yang kita butuhkan adalah kepadatan molekul O2 di dalam udara itu tadi. Sehingga perlu kita dinginkan
menggunakan intercooler. Jadi intercooler sendiri itu sangat mempengaruhi kualitas intercooler, mempengaruhi kualitas pembakaran. Kalau dua ini sudah, jadi Anda sebagai masinis, inilah ilmu-ilmu yang harus Anda oncei, Anda petanin. Kalau ada sesuatu, ininya sudah benar atau tidak, ininya sudah benar atau tidak, turbonya. Nanti turbonya sendiri dioncei lagi suatu ketika, saya akan ngomong pendalamannya tentang ini semuanya. Hari ini saya cuma mau ngasih tahu, ada sesuatu hal yang barangkali saya membuat suatu kelupaan, sehingga mestinya step saya habis ini. Nah, ternyata tapi bagus. Anda nanti akan melihat bagaimana atau mendengar, menonton bagaimana saya menceritakan. Intercooler bagus, turbocharger bagus, berarti tinggal bagaimana menyalakannya. Harus ada suhu atau panas. Untuk mesin 2 tak ya, yang bukan dual fuel, diesel, maka suhu ini didapatkan dari kualitas kompresi. Jadi pada saat terjadi kompresi yang bagus, kompresi yang normal, akan menghasilkan menekan, mengurangi volume ruangan dan mengakibatkan kenaikan suhu. Sehingga pada suatu titik tertentu maka akan tercapai suhu yang memenuhi syarat untuk membakar bahan bakar yang disemprotkan oleh pengabut. Sehingga begitu disemprotkan, ditangkap oleh suhu, langsung jadi penyalaan. Tidak ada yang namanya delay, ignition delay atau keterlambatan penyalaan, ignition delay. Nah, ini nanti juga tergantung daripada kualitas bahan bakar. Pada saat Anda nerima bahan bakar, di formatnya yang kamu terima ada namanya angka setan number. Nah, setan number itu menentukan kecepatan terbakarnya bahan bakarmu saat diberi nyala. Ya, ini di samping kualitas bahan bakar tadi, juga kualitas penyalaan suhu. Suhu ini adalah dari kompresi tadi. Kalau kompresinya nggak benar, katakanlah salah nyusun, atau katakanlah ada keausan dan sebagainya, maka akan terjadi keterlambatan. Ya, kalau umpamanya ring pistonmu aus sehingga gapnya besar, akan terjadi molos sedikit blubai, ya, maka kompresinya tidak bagus. Maka sering-sering diambil diagram, ya, kualitas piston ring dan pistonnya sendiri. Ya. Kemudian yang tidak kalah penting, yang ini yang datanya sudah saya temukan bahwa terjadi keausan, tapi belum saya urut. Kenapa keausan ini? Yang saya terima, ini cuma hampir semua silinder linernya aus. Sehingga kompresi turun. Sehingga terjadi pembakaran tidak sempurna. Jadi saya sudah mendapat beberapa hal. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Setiap masinis dalam rangka ini harus bisa membuat diagram indikator, ya. Diagram indikator ini saya pada saat saya di kapal, ini 2010, waktu saya naik kapal di satu perusahaan dalam program penyusunan buku saya mengambil dokumentasi atau menyerap teknologi baru, sehingga buku-buku saya tidak jadul tapi up to date, ya. Maka saya naik kapal, salah satunya saya ngasih
eh, contoh ngasih ini kepada masinis 3 waktu itu. Bagaimana cara mengambil diagram dari diagram alat diagram yang biasa disebut Maiha ini, kita mendapatkan 2 hasil, yaitu diagram pembakaran. Nah, dari diagram pembakaran ini kita ketemu gambar yang kayak demikian. Nah, kalau itu kita lanjutkan, ada garis atmosfer yang bisa kita tarik sendiri, kemudian ada ketinggian kompresi. Nah, ini tiap silinder akan kelihatan kualitas kompresinya. Jadi ini menunjukkan P kompresi dari satu silinder. Ya, dari P satu silinder kita akan melihat nanti kalau ini titik mati atasnya, top dead center, maka dari situ kelihatan bahwa titik mulai penyalaan itu ada di sana itu. Ya. Sementara hasilnya adalah Pmax. Sebetulnya ada 2, tapi saya hari ini tidak tidak melampirkan yang hasil satu jenis diagram lagi, yaitu diagram PV, biasa di sebut diagram pisang atau banana diagram, ya. Itu yang mendapatkan hasil tenaga tiap silinder. Sementara ini kita menganalisa berapa tingginya tekanan pembakaran, berapa tingginya tekanan kompresi, apakah dia terlambat atau tidak, termasuk di sini nanti akan kelihatan start combustion, kemudian saat bahan bakar disemprotkan, jadi berapa derajat engkol sebelum titik mati atas, ya, dan antara waktu disemprotkan, dikabutkan, dan nyala, itulah yang disebut ignition delay. Ignition delay ini tergantung dari kualitas bahan bakar dan tergantung daripada kompresi. Kualitas bahan bakarmu sudah disebutkan di situ. Angka setannya berapa atau setan numbernya berapa, makin tinggi setan numbernya makin pendek kelambatannya. Makin jelek, makin kurang nomornya, dia akan makin panjang. Bukan tidak mungkin panjangnya itu nanti akan mempengaruhi start combustion-nya. Kalau start combustion-nya terlambat, maka tidak akan menghasilkan pembakaran yang sempurna. Pmax-nya akan turun hasilnya, karena yang terbakar baru sebagian. Sementara sebagian lain itu tidak mempengaruhi tenaga. Jadi yang pembakaran yang awal itu menentukan Pmax, dan itu yang menentukan tenaganya, sehingga dia akan turun. Ya, oke. Jadi di sini akan nampak masinis harus bisa bikin ini. Sekarang ada alat baru, alat pengambilan diagram baru yang tidak memerlukan pemikiran ruwet daripada masinis. Ya, begitu sudah diambil langsung bisa dicek berapa Pmax-nya, berapa Pcom-nya, ada vibrasi, ada berapa tenaganya, semuanya lengkap. Tapi untuk yang manual, yang konvensional, kayak gini dapatnya. Ini latihan, ya, perlu latihan. Sehingga kayak gini, nah, nanti akan ketahuan ignition delay-nya berapa. Ya, oke. Jadi setiap masinis harus punya ini. Kemudian apa dampak daripada ketidaksempurnaan pembakaran tadi? Jadi kalau nampak dari analisa diagram indikator diagram pembakaran tadi,
Kalau dia sempurna, maka pembakaran terjadi sekian derajat sebelum titik mati atas dan akan menghasilkan Pmax yang bagus, optimal, tenaga yang optimal, berarti bahan bakarnya hemat. Kesempurnaan pembakaran selain menghasilkan tenaga yang optimal, berarti penghematan bahan bakar, tidak kalah penting emisinya bersih. Nah, tapi kalau tidak sempurna, incomplete combustion, dia akan menyebabkan macam-macam. Ya, tidak sempurna pembakaran. Satu, emisi gas buang, asapmu mungkin hitam, mungkin putih, mungkin abu-abu, itu semuanya ada analisanya. Ya, kemudian ada terjadinya pembakaran susulan yang mestinya oksigen serentak bisa membakar secara serentak sehingga tidak terjadi pembakaran susulan, serentak sehingga optimal Pmax-nya, serentak berarti tenaganya tinggi, tapi karena tidak serentak, maka yang menghasilkan tenaga ya yang pada saat membakar gede tadi. Sebagian sisanya pembakaran susulan itu sudah nggak punya pengaruh, justru pengaruhnya dia akan mempertinggi suhu gas buang. Yang biasanya suhu gas buangnya 300 385, 380, ini sudah 400, 450, barangkali alarm, barangkali shutdown, ya. Nah, ini pembakaran tinggi. Kemudian tekanan pembakarannya rendah. Tadi saya sudah ingatkan, Pmax-nya jadi rendah, sehingga tenaganya turun, maka bahan bakarnya boros. Ya, masinis sudah harus tahu ini merupakan laporan perjalanan. Laporan perjalanan setiap trip, Anda harus lapor ke darat, ke perusahaan tentang hasilnya. Sehingga Anda tidak semena-mena disalahkan, tapi Anda sudah harus bersiap untuk melakukan ini semuanya. Oke. Dengan tingginya suhu di dalam karena adanya pembakaran susulan ini akan memperlemah kekuatan daripada yang kena pengaruh bahan bakar tinggi ini, suhu tinggi, seperti piston ground, seperti klep gas buang. Nah, kemarin ada yang nanya untuk 2 tak klepnya gimana, untuk 4 tak klepnya gimana. Ini bukan 4 tak. 4 tak ini kok pertanyaannya bukan gitu, pertanyaan lucu kemarin. Ditanya kalau gas buangnya klep inletnya gimana? 2 tak nggak punya inlet valve, Mas. Ya, 2 tak itu pembilasan. Jadi kalau pembilasannya berputar atau menyilang, justru dia nggak punya klep. Yang punya klep itu adalah pembilasan memanjang. Sementara masuknya pakai inlet port. Ya, kadet, siswa yang ikut tahu. Ya, nanti Pak Instruktur akan menjelaskan. Ya, memperlemah, apalagi yang 2 tak. 2 tak itu setiap naik mengalami pembakaran. Setiap naik mengalami pembakaran. Sehingga piston crown ini bahannya harus benar. Ya, bahannya harus benar. Kalau nggak benar, KW, dia akan rusak. Demikian juga piston ringnya. Piston ringnya ini akan berdampak, apalagi piston ring yang bagian atas. Ya, kalau ininya dari kualitasnya kualitas KW, dia akan kemakan seperti yang saya observasi. Ya, jadi seperti yang saya observasi. Yang terakhir tentang ini adalah memperlemah klep gas buang tadi. Untuk supaya Anda benar-benar memahami tentang
hasil observasi saya, termasuk ini pelajaran yang bagus untuk suatu mesin diesel dalam rangka mendapatkan 3 macam kualitas pembakaran. Maka untuk pertemuan kali ini, hari ini, saya sudahi dulu supaya Anda bisa menyerap ini dengan baik. Ya, besok akan kita lanjutkan tentang apa hubungannya observasi saya dengan pendidikan, observasi saya dengan yang harus Anda ketahui para manajemen level, para operational level, para instruktur dalam menularkan ilmunya kepada anak didik dan kepada siswa SMK Pelayaran yang hari ini Anda mengikuti, para taruna-taruni yang hari ini mengikuti, pelan-pelan ikuti. Anda boleh nanya dengan catatan bantu saya. Ya tonton dengan benar sampai habis, bawa catatan. Apa yang Anda nggak tahu, catat, nanya. Oke? Hari ini kita sudahi dulu, ketemu besok, lanjutan keduanya. Sampai jumpa dalam kondisi yang sehat, jaga tetap 3M, mungkin 5M, dan lebih cerdas lagi. Kualitas pendidikan dilihat dari yang nggak tahu nanya. Sampai jumpa besok.